Semua eh, baru bisa upload lagi setelah agak beberapa lama ya, banyak kejadian. Jadi saya ingin menambahkan sesuatu hal yang saya tahu gitu ya, dari yang saya alami gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa membantu atau memberikan jawaban, ya bagus lah gitu loh. Dan saya juga belum dibilang ngerti-ngerti banget, masih mencari jawaban. Oke, jadi disclaimer ya, ini bukan untuk berdebat siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi saya bersedia kalau misalnya ada revisi, ada tambahan info, mana tahu saya bisa salah, itu saya terbuka sih. Justru membuat kita itu semakin belajar, kita semakin tahu gitu. Jadi dari beberapa yang saya alami ini ya, saya bisa menceritakan bahwa tubuh manusia ini sedang menuju kehancuran. Memang semua juga tahu gitu, cuman tidak kita sadari sebenarnya tubuh kita ini sedang menuju kehancuran. Mungkin kalau masih muda gitu atau sehat gitu nggak memahaminya, cuman mungkin lama-lama bisa sadar sebenarnya tubuh kita ini menuju kehancuran. Jadi sifatnya udah pasti ya gitu. Jadi nggak bisa dibilang seneng atau sedih. Mungkin sedih ya bagi orang-orang beberapa yang mau tubuhnya tetap bagus atau gimana, itu kan nggak bisa. Menuju kehancuran itu udah pasti. Kedua, saya mau dengar ya, menurut pendapat saya aja ya, kalau misalnya seseorang itu dikatakan dia misalnya mengalami suatu kesulitan atau musibah atau apapun itu jawabannya diberikan selalu itu, ada yang bilang itu pelajaran. Saya ini agak kurang setuju sih. Kenapa? Kalau misalnya ini bagi yang percaya yang bisa lahir kembali ya, tapi kalau yang nggak percaya sih kita juga nggak debat juga sih. Karena kalau kita mau debat juga nggak ada yang bisa buktikan surga atau neraka itu ada. Dan kalau kita ketemu orang yang nggak percaya agama, ya Anda juga nggak bisa debat menang lawan dia juga, karena siapa yang bisa buktikan. Nah, jadi saya akan lanjutkan dengan yang saya alami aja ya. Mungkin ada yang percaya, ada yang enggak. Mungkin ada yang alami atau enggak. Jadi kalau dibilang pelajaran itu, kalau misalnya kita belajar mengendarai sepeda atau apalah, mobil atau apapun itu, kita kan pasti pernah lah, atau mungkin ada yang nggak pernah bikin kesalahan gitu. Nah dari itu kan kita tahu, kita belajar karena kita punya memori yang kita salah itu, kita lakukan salah itu. Bagaimana kalau misalnya orang dilahirkan itu dibilang itu untuk belajar, padahal dia belum tentu ingat kehidupan lalunya dia sebagai apa. Jadi dia belajar apa? Jadi misalnya dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan atau penyakit atau apapun, penderitaan, itu karena bukan mungkin ya, karena ada misalnya nih, karena ada penyebab dari perbuatan dia masa lalu, tapi kan dia nggak ingat gitu. Jadi misalnya kalau dia ingat, oh ternyata saya sudah berbuat ini, makanya saya mendapatkan akibat seperti ini. Ini bukan selalu berarti yang kita alami itu adalah akibat.
sebab dari yang kita buat ya, menurut saya itu ntar ada bahasanya lagi lah gitu. Jadi gimana kita belajar gitu loh, karena kita nggak ingat. Nah ada yang ntar berpendapat ya kalau ingat ntar jadi kacau dong. Dulunya ini siapa, itu anaknya, ntar dia jadi orang tuanya ya kan, atau jadi siapanya gitu kan, itu jadi kacau. Iya, tapi kalau misalnya memang mau bikin ini jadi pelajaran, harusnya ya manusia itu harus bisa mengingat kehidupan dia yang salah, jadi menyebabkan dia itu mendapatkan akibat gitu. Jadi mungkin bisa kalau misalnya ada yang belajar meditasi, ada yang bisa ingat sampai beberapa kehidupan lalu, mungkin ada yang bisa sampai 1000 atau apa. Nah tapi kan nggak semua orang mau meditasi gitu loh. Ada yang nggak fokus ke spiritual, ada yang cuma mengejar yang lain, uang, kekuasaan atau apapun itu. Jadi nggak bisa diharapkan dia sendiri harus percaya gitu ada kelahiran kembali, ada sebab akibat karma. Itu beda ya. Jadi saya menganggap itu bukan pelajaran, karena dia nggak bisa mengingat kehidupan lalunya. Kecuali kayak tadi belajar sepeda kan, atau belajar apa, Anda kan pernah ingat, oh ternyata nggak boleh begini caranya, salah gitu loh. Jadi Anda nggak ngulangin lagi, makanya itu kan namanya belajar. Jadi saya nggak gitu mungkin. Nah ini saya lanjutin lagi, karena saya sendiri kan pernah mengingat ya, tapi bukan kayak kita usahakan atau apa-apa gitu loh. Saya juga nggak tahu, mungkin saya dikasih info ya, saya pernah lahir di neraka atau berada di neraka. Kalau mungkin orang di agama Buddha kan di agama Buddha mungkin lahir di neraka ya. Ya intinya pernah lah di situ. Itu saya nggak inget semuanya. Intinya itu banyak orang teriak, ketakutan, nggak tahu mau kemana. Kenapa? Karena Anda ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, semua itu tembok. Ada yang bisa ke atas ya, ini saya nggak bisa buktikan ya. Mungkin kalau udah punya tubuh di situ yang bukan kayak manusia, dia bisa melayang ya. Saya buktinya, saya ingat saya melayang ke atas. Melayang ke atas itu terhalang oleh ya itu kayak tembok hitam atau apa gitu. Begitu. Jadi Anda nggak bisa kabur. Ya, nggak bisa kabur. Jadi itu Anda nggak tahu juga mau minta tolong ke siapa, Anda juga nggak tahu. Udah itu ada juga saya ingat lahir jadi binatang pernah. Di nggak bisa gerak kan, nggak tahu dipegangin atau apa, udah itu disembelih. Darahnya keluar, penglihatan makin lama makin gelap. Dari tengah itu gelap, ya udah habis. Mungkin darahnya udah habis, ya sudah tidak sadar lagi gitu ya kan. Itu karena saya kebetulan bisa lahir, bukan, maksudnya bisa ingat kelahiran yang lalu. Jadi bagi saya ya, saya nggak bisa buktikan itu, dan itu bukan imajinasi juga. Itu bukan sesuatu yang kayak kamu bisa pikir. Itu nggak bisa Anda imajinasikan
karena saya juga nggak bisa menjelaskannya juga. Kalau misalnya mau menggambarkan itu juga nggak bisa. Kayak kita misalnya pergi ke suatu tempat, oh tempatnya bagus, eh, banyak banyak pohon, ada bunga ini bunga itu, ada pohon ini, jalannya seperti itu, udaranya cerah. Atau kita pergi ke mana, tempat mana, eh, ke goa atau apa, Anda gimana menjelaskannya gitu loh kalau Anda nggak sendiri pergi. Jadi ya ini nggak bisa dipaksakan juga. Anda bisa bilang itu cuma hayalan, ya nggak bisa juga gitu. Karena banyak juga orang-orang pintar yang IQ-nya, ada yang IQ-nya dibilang terpintar, orang Amerika itu ya, dia juga jadi percaya dengan adanya spiritual gitu loh. Tapi itu kan harus kita alamin sendiri gitu loh. Kadang-kadang susah dijelaskan. Jadi ini dari saya sendiri, saya sudah bisa kasih tahu seperti itu. Jadi menurut saya itu bukan pembelajaran. Kalau misalnya dalam level bukan badan ini ya, misalnya jadi gini, kita itu kan kayak mungkin mau dibilang kesadaran atau bisa, kita itu kayak kesadaran itu diplok, dicolok gitu, diplok ke masing-masing indera. Jadi kita itu kayak berfungsi itu menerima memori di tubuh, misalnya manusia. Nah, dengan kemampuan otak di manusia itu. Jadi kayak RAM-nya itu kita dapatnya dari otak manusia gitu loh. Tapi kalau pengalaman kita sebagai kesadaran memang ada, bisa disimpan ya. Nah, itu disimpannya itu bukan di badan kita dong, karena badan kita kan nggak mengalami apa yang dulu kita alami, ya kan? Dia kan baru terbentuk. Ya kesadaran kita sendiri yang mengalami itu. Jadi mengakses apa ya kita itu kayak dicolokin, diplugin, jadi kayak sensorinya itu pakai badan yang kita dapat gitu. Ya kayak dicolok-colokin lah sensori suara apa ininya ke mata, ini sensori ini ke hidung, ini ke kuping, kayak gitulah. Saya nggak bisa jelasin terlalu detail ya. Ini jadi kita berpikir pakai RAM yang baru gitu. Ada bedanya juga dengan mungkin binatang ya. Saya pernah mencoba memahami ya, kayak kita masuk ke dalam apa, berusaha tahu sebenarnya apa sih, atau dibilang astral projection atau apa, saya kurang paham. Cuman mereka itu nggak seperti kita, mungkin karena kemampuan otaknya itu terbatas, jadi dia nggak ada kayak bisa seperti kita pakai bisa belajar bahasa, bisa ya sepintar manusia atau berlogika gitu ya. Jadi kemampuan mereka itu berbeda gitu loh. Jadi sangat sulit kalau misalnya mereka itu mau belajar agama. Oke. Ya, itu jadi sekilas tentang bilang ini adalah pembelajaran. Yang jadi pembelajaran itu apa? Ya itu adalah agama. Jadi kita belajar dari apa? Kita belajar dari agama. Nggak mungkin gitu loh kita harus belajar sendiri segala sesuatu dari awal lagi ya. Kalau kita nggak sanggup, apakah kalau
sampai mati kita nggak bisa tahu, gimana? Maksud saya gini, Anda mau belajar, oh saya nggak mau belajar fisika gitu loh, saya mau cari rumus sendiri, jadi semuanya dari awal, rumus misalnya gravitasi, percepatan. Anda mau nggak mau belajar, Anda mau cari tahu sendiri, bikin dari awal mula sampai Anda baru tahu. Itu kan butuh, mungkin ada yang bisa ya, saya nggak ngomong ini, cuman buat apa Anda menghabiskan waktu belajar dari awal, misalnya sampai mati pun belum tentu ngerti. Sedangkan agama itu ya udah diturunkan, udah diajarkan, masa kita harus belajar dari pengalaman diri kita sendiri lagi gitu? Kan lebih cepat kita yang belajar yang udah ada gitu loh, yang udah dikasih, masa kita harus cari sendiri? Nah, ada juga pemahaman yang saya dapat tuh begini, saya nggak ngomong gimana ya, saya nggak menganggap bahwa semua pengetahuan itu cuma ada di satu buku ya. Saya nggak mau menambahkan buku apa ya. Jadi kalau bagi pencari kebenaran atau ya spiritual, mungkin bukan cuma satu buku ya. Jadi bisa Anda ambil pengetahuan dari yang lain yang mungkin nggak dijelaskan tapi ada di pengetahuan lain, di buku lain gitu loh. Karena kalau kita mikir satu buku bisa nampung semua, itu tebalnya seberapa banyak gitu ya. Cuman saya nggak mau bilang itu salah, itu adalah salah satu cara, tapi kita juga nggak bisa bilang buku lain juga salah. Karena sebelum kita baca ya, minimal baca gitu loh, kita nggak bisa menyalahkan buku lain gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari pengalaman saya ini, saya melihat kayaknya ya, dari beberapa yang saya tahu, sebenarnya sama. Ini saya nggak ngomong ada perbedaan atau enggak, saya nganggap sama gitu. Sama ya, di satu buku mengajarkan ya kita tidak terikat, tidak melekat semua sifat negatif. Oke, saya bahas agama Buddha deh ya. Agama Buddha itu kan, kalau ada salah ya tolong ya dikasih tahu ya. Agama Buddha kan sebenarnya petunjuk untuk orang yang mau menjalani jalur biksu ya. Jadi istilah biksu ini bukan ada semenjak, jadi di agama Hindu udah ada istilah biksu itu ya. Kalau jadi kayak pertapa, cuman dia nggak berkeluarga ya kan, dia nggak berkeluarga gitu. Jadi kan istilahnya untuk yang mau masuk ke jalur biksu ini kan itu harus minta izin ke orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua nggak memberikan izin ya berarti belum bisa. Kenapa? Karena orang tua itu berarti masih membutuhkan nggak tahu, bisa materi, bisa perhatian, atau butuh dirawat oleh anaknya. Jadi dan itu adalah kewajiban anak ya.
dia harus merawat orang tuanya. Kalau sang Buddha kan orang tuanya kan raja ya, kita nggak bisa bandingkan gitu loh. Jadi kalau materi mungkin nggak diperlukan gitu loh, nggak perlu disokong lah raja gitu loh. Jadi kalau misalnya orang tua kita itu masih memerlukan anaknya, ya anaknya nggak bisa. Bisanya kapan? Ya kalau misalnya, ini bukan saya mau ya, mungkin kalau udah tidak ada tanggungan lagi atau orang tuanya sudah ya mengizinkan, ya bisa, baru bisa gitu. Jadi bukan berarti kita hidup itu semua itu harus jadi biksu ya, bukan berarti begitu. Karena kalau misalnya mungkin Anda masih punya anak, tiba-tiba Anda pengen jadi biksu, ya nggak bisa. Ya Anda ada tanggung jawab gitu loh, ada istri, Anda nggak bisa. Nah kalau dibandingkan dengan Siddhartha Gautama, beda lah. Keluarga kerajaan sama, ya kalau misalnya dari materi gini loh, maksud saya gini kan, manusia hidup butuh makan ya, terus terang aja butuh makan. Apalagi kalau yang bukan biksu mungkin butuh banyak gitu loh, bukan cuma makan, harus bayar listrik, bayar apa gitu kan, buat sekolah. Jadi nggak bisa bilang Anda itu mengandalkan spiritual aja gitu. Itu kan kalau buat Anda sendiri. Kalau Anda punya istri, punya orang tua, punya anak, ya Anda harus mensupport gitu loh. Anda harus bertanggung jawab gitu. Masih ada tanggung jawab, apalagi terhadap orang tua. Itu ada hutang budi ya, intinya ada hutang budi ya. Selama masih ada itu tanggung jawab, ya Anda nggak bisa suka-suka. Itu bukannya itu jadi membuat orang lain menderita atau gimana ya, itu bukannya baik, malah bikin karma yang nggak bagus menurut saya sih gitu. Makanya kan ada peraturannya kan, harus minta izin dulu kan. Tapi intinya jalannya tetap sama. Kalau di Hindu itu ada 4 golongan ya. Ini yang dari saya tahu. Satu resi Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Brahmana itu ya pendeta lah, cuman bisa punya istri nggak? Bisa, tapi punya istri itu tergantung sih ya. Ada tujuannya sih. Kadang-kadang bisa dibaca di kisah-kisah masing-masing, itu nggak selalu itu karena nafsu ya, bukan. Cuman ada alasan tertentu ya. Begitu udah ada juga yang milih nggak brahmacharya, dia nggak menikah lagi gitu loh, dia nggak punya anak, ada juga. Semuanya cara hidupnya itu ya, dia nggak berdagang, dia nggak memerintah, dia banyak sih tugas dan ininya, belajar kitab suci, mengajarkan, memimpin upacara yajna ya kalau nggak salah namanya. Dan ya bisa detailnya bisa dicari ya. Kalau kesatria itu ya menjadi pelindung ya, dan memegang tongkat hukuman. Jadi kesatria itu kayak raja ya, dia bertugas melindungi seluruh
penduduk di kerajaannya, dari Brahmana, ya dari Ksatria juga, dari Waisya dan Sudra. Jadi dan dia yang menghukum kalau misalnya ada yang tidak benar gitu kan, ada yang salah itu ya dihukum gitu. Waisya ya pedagang, peternak, petani gitu. Sudra ya pelayannya. Tapi intinya sih saya kan mencari-cari ya, istilahnya bisa nggak orang, apakah semua itu harus jadi biksu gitu loh. Unfortunately sampai ini kayaknya ya sama. Kalau Brahmana kan iya, dia bertapa dan intinya mencapai alam Brahman ya. Kalau salah mau intinya alam yang tidak lahir lagi gitu. Kan ada alam Brahman, ada juga alam yang bisa lahir lagi, alam dewa. Itu ada beberapa, saya nggak hafal sih ya. Dan itu dibagi sesuai umurnya masing-masing, ya kan. Setahu saya yang di paling lama umurnya yang di alam dewa Indra. Jadi ada yang nggak tahu berapa juta tahun gitu ya, sampai yang terakhir yang ini alam yang dewa yang paling dekat dengan alam manusia gitu. Kalau nggak salah 8 juta tahun. 8 juta tahun. Catur Mahardika kalau nggak salah. Tapi kalau di Hindu itu saya lupa. Nah, kalau Ksatria itu, raja itu begitu dia melaksanakan tugasnya, jadi gini loh, nggak bisa istilahnya karena Brahmana itu kan dia nggak bisa kayak bertugas melindungi semua orang di kerajaan itu. Jadi diperlukan ksatria gitu loh, diperlukan ksatria. Siapa yang akan menerapkan hukuman itu? Ya ksatria. Misalnya ada penjahat mau merampok, mau memperkosa atau apa, itu yang melindungi siapa? Ya golongan ksatria. Berarti penting nggak? Penting, karena Brahmana juga dilindungi sama ksatria. Satu kerajaan di dalamnya dilindungi ksatria. Jadi dari makanan juga kan yang bikin kan pengusaha kita, petani peternak itu, pedagang itu kan masuk ke Waisya. Kalau nggak dilindungi gimana kalian bisa makan, bisa punya baju, bisa punya apa gitu, obat atau apa, intinya segala yang dibutuhkan itu kan harus ada yang usaha di situ gitu loh. Kalau nggak gimana gitu kan. Kalau nggak siapa yang nyumbang ke Brahmana, siapa yang nyumbang ke, ya kan mereka nggak bekerja ya kan. Jadi itu golongan ksatria juga, jadi pelindung dan penghukum. Tapi begitu entar udah masa pensiun, jadi udah nggak jadi raja lagi, mereka juga jadi pertapa juga, meninggalkan kekayaan, meninggalkan segalanya ya, anak, keluarga, kerajaan, ya ke hutan gitu loh, ke hutan, mengandalkan makanan yang ada di hutan gitu loh. Karena kalau di zaman itu kan, saya nggak tahu di zaman sekarang masih ada ya. Jadi beberapa pohon itu ada yang nggak boleh ditebang. Nah itu jadi makanannya para Brahmana, ya kan. Jadi
makanya itu mengandalkan hidup, ada yang pure mengandalkan dari alam, ada yang juga makan daun juga, ada juga katanya cuma bisa dari udara juga ada. Cuman kan itu kan saya nggak bisa membuktikan ya, ya kan kita namanya cari tahu aja gitu loh. Tapi intinya ada yang minta, bisa juga minta, jadi beda-beda gitu ya. Tapi intinya semua fokusnya itu ke spiritual lah, dia nggak mikirin materi apa segala macam, sama lah spiritual juga. Dan mungkin di agama lain juga Yesus ya, ini boleh saya dikoreksi juga nih ya, Yesus kan nggak cari duit juga kan, nggak istilahnya kenain biaya konsultasi gitu kan. Nggak ada kan, ada yang sembuh kena charge berapa gitu kan. nggak ada kan, nggak berkeluarga juga gitu. Saya nggak mau kontroversi ya, ntar dia bilang ada ayat ini harus berkeluarga ini gini. Saya ngambil beberapa saja gitu loh ya, jadi bukan buat ini. Saya ambil beberapa tokoh yang menurut saya ya intinya ya nggak mau mencari materi lagi, nggak mencari duit lagi. Untuk apa ya, mau bilang ke surga atau mau ke nirvana atau mau ke alam Brahman, intinya kan nggak lahir lagi. Oh ya, ada yang bilang dunia ini samsara, ada yang bilang dunia ini enak atau gimana gitu loh ya. Itu kalau kebetulan lahir Anda kondisinya enak, materi cukup, nggak sakit ya kan. Tapi yang pasti ada penderitaan. Maksudnya begini loh, Anda mungkin sekarang senang atau gimana, nggak susah, nggak ada yang kayak berat-berat gimana, sakit juga ya, yang nggak berat-berat gimana. Cuma kan Anda nggak bisa menjamin gitu loh. Ini buat yang percaya, kalau misalnya Anda lahir lagi, Anda jadi apa? Karena saya ingat saya pernah lahir di neraka gitu. Saya nggak ingat lahir yang enaknya di mana gitu. Mungkin ada tapi ya saya nggak ingat. Jadi nggak ada yang bisa jamin Anda itu lahirnya di mana, lebih bagus atau lebih buruk atau sama. Berapa samanya, berapa buruknya, berapa bagusnya nggak tahu. Tapi ada kemungkinan bisa jatuh lagi. Kenapa? Ya karena Anda kan nggak ingat kejadian yang lalu. Belum tentu bisa ingat. Bisa jatuh. Karena orang kalau misalnya udah jadi di atas gitu ya, dia mungkin menganggap bahwa dirinya itu ada di level yang berbeda. Bahkan ada yang bilang, oh lu warga negara kelas 2 gitu loh ya, yang kita itu warga negara kelas 1 ya kan. Ya buktinya kan ada gitu, ada yang dianggap kelas 2, kelas 1 atau apalah gitu ya. Kita kan nggak tahu ntar kita bisa lahir lagi sama atau enggak ada yang bisa pastikan. Bisa aja kalau orang kan bisa berubah, pas ada duit dia menganggap diri dia lebih, ada kekuasaan dia menganggap dia lebih. Nah, saya nggak bilang kalau punya duit itu pasti jadi jahat atau punya kuasa jadi jahat. Tapi kan cenderung gini loh, karena kita nggak ada ingatan akan masa lalu, jadi kita itu kayak merasa apa ya, apakah ada gitu loh hukuman
atau neraka pun ya, apakah ada karma, apakah ada, kecuali kalau kita bisa ingat sendiri ya, ya mungkin kita baru bisa percaya, atau mungkin kita nggak alami juga tapi dalam diri kita sendiri kita kayak tahu tapi kita nggak bisa ingat, ya itu sama aja sih. Tapi kita nggak bisa bilang ke semua orang karena semua orang itu belum tentu percaya seperti itu. Nah, bisa aja bikin kesalahan dan jatuh lagi. Nah, pas lahir yang jadi nggak enaknya itu, baru ntar nggak bisa ngomong, oh hidup itu enak gitu, nggak bisa gitu. Jadi catch-nya itu, Anda itu kalau nggak mencapai alam yang nggak lahir lagi, selalu saja ada kemungkinan lahir yang jadi nggak enak. Bukan cuma manusia aja ya, kayak tadi kan bisa di alam neraka, alam binatang dipotong, ya kan, Anda nggak bisa melawan, kaki tangan diikat, atau diikat atau dipegangin atau apa, lu nggak bisa ngelawan. Atau jadi apa gitu, bisa jadi yang lebih bagus, bisa jadi dewa kali, umurnya bisa berapa juta tahun gitu. Tapi kan buntut-buntutnya itu selalu harus lahir lagi jadi manusia gitu. Entah kenapa agama itu cuma ada di, ya katanya kalau di neraka itu nggak mungkin belajar karena kan udah terlalu menderita gitu loh. Mau disuruh belajar lagi kayak kita lagi sakit gitu, lu suruh belajar nih, nggak usah suruh belajar, suruh meditasi. Coba aja gitu, kalau lagi sakit gitu coba disuruh kerjain yang lain gitu, sulit lah, pasti nahan sakit gitu. Sama mungkin yang di neraka itu, kalau misalnya dibilang oh lu belajar agama gitu diajarin, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, mungkin di beberapa cerita ada juga bodhisatwa yang turun gitu, ajarin, saya nggak tahu. Tapi kalau kayak kitab suci itu ada di alam manusia sih, sama alam satu surga lagi katanya kalau di agama Buddha. Ini bisa direvisi ya, saya nggak bilang ini adalah suatu kebenaran, oh udah pasti begini, nggak ada informasi, enggak, karena kita itu terbuka untuk segala macam tambahan informasi, jadi nggak selalu merasa oh ini ya, yang selain ini enggak gitu. Tapi bukan berarti kita terima ya, kita coba. Jadi ini kayak ada informasi, nggak bisa dianggap sebagai suatu kebenaran gitu, maksudnya kebenaran udah nggak bisa diperbaiki gitu. Bisa aja ada tambahan informasi lain atau ada revisi, bisa juga, karena kan kita mencari, selama kita belum paham ya kita mencari, namanya kita belum benar-benar tahu sendiri ya. Kayak misalnya saya bilang, kita misalnya ke goa mana ya, kamu bilang ada berapa macam surga gitu kan, apakah udah pernah ke situ? Ya kan, kita semua kan baca dari buku ya, mungkin kalau ada yang udah pernah ya bisa bilang ya, tapi kan intinya selama diri sendiri belum tahu ya kita terbuka gitu loh, mana tahu ada yang baru, ya kan. Katanya neraka juga bisa ada yang baru terus, karena kejahatan manusia kan ya dulu nggak ada, kayak dulu nggak ada komputer, nggak ada handphone, nggak ada penipuan apalah, bisa aja ntar ada hukuman jenis baru kan, katanya sih ada di buku yang itu, ya kan. Kita nggak tahu berkembangnya segala macam jenis kejahatan kan beda-beda, yang dulunya nggak ada yang kayak gitu sekarang ada, kita nggak tahu hukumannya, bisa aja ada gitu kan.
Karena mungkin dulu juga neraka itu katanya juga sebenarnya nggak ada gitu. Nah itu kan ya kita terima aja dulu gitu, karena kita bukan bilang kita paling benar, tapi kita terbuka. Nah sampai sekarang nggak ada sih cara-cara untuk lahir, apa maksudnya setelah kita mati kita pasti bisa ke alam itu. Oh ya, saya ada cara lagi ya, penjelasan gini kalau di agama Hindu itu ya. Jadi kan kalau misalnya raja itu, mereka itu ada tugas ya, juga selain tadi melindungi, dia juga harus menyokong Brahmana juga, dan dia juga harus melakukan upacara, dia bilang yasna ya. Ada banyak jenis yasna ya, jadi pengorbanannya itu, sumbangannya itu banyak sekali. Saya lihat itu ada banyak raja-raja zaman dulu, sumbangannya sampai ada emas itu bergunung-gunung gitu. Makanan juga sampai bergunung-gunung, nggak tahu bergunung-gunung beneran atau mungkin ya itu namanya tulisan di buku kan nggak dijelasin berapa ya. Ya intinya menggunung lah kayak gitu ya. Jadi ada yang sampai berapa lama, banyak, lama banget. Itu baru bisa ya. Ya saya ambil cerita dari Mahabharata aja. Jadi ini menurut kesimpulan saya sendiri, bisa direvisi juga. Jadi Duryodhana itu matinya masuk surga. Iya, Duryodhana kok orang jahat bisa mati masuk surga? Ya karena dia berperang di tanah Kurusetra, tapi ada satu bagian yang misalnya ada orang yang mati di sana itu bisa ke surga, ya kan? Dan dia itu kesatria, dia juga melakukan yasna juga sih, dia melakukan yasna juga. Jadi dia bukannya fully nggak bikin kebaikan sama sekali, dia ada sumbang juga yasna gede lah untuk menyaingi Yudhistira ya. Jadi ada perbuatan juga gitu yang menyumbang itu ya. Dia mati dicurangin kan, harusnya kan pertarungan gada itu nggak boleh mukul di bawah perut ya, nggak boleh, tapi dia di pahanya di kena gadanya Bima ya, akhirnya jatuh ya udah, menunggu, nggak bisa jalan, menunggu kematian gitu, tapi matinya ke surga. Dan di satu sisi ya saya belum, ntar kalau ada update ya, begitu Yudhistira kan bertapa tuh Pandawa ke Gunung Himalaya. Oh, pada saat Yudhistira lihat kenapa saudara-saudaranya disiksa di neraka. Jadi gini, kan kesatria mereka kan membunuh juga. Jadi tapi mereka nggak terbunuh gitu loh. Jadi nggak merasakan sakit, ya kan? Karena melakukan karma membunuh, jadi juga harus menerima gitu loh. Karma itu disiksa juga, tapi mungkin sementara. Saya nggak tahu ya, nggak dijelas. Saya nggak tahu berapa lama atau sebentar atau gimana. Begitu dilihat lagi, ternyata udah di surga. Nah, bedanya apa? Surganya beda. Jadi untuk mencapai surga yang tidak lahir lagi,
itu benar-benar harus yang nggak ada karma lagi, baik itu baik, karma baik atau karma buruk. Karma baik itu gimana? Misalnya kita melakukan perbuatan baik gitu, udah itu kita mengharapkan balasan gitu, itu kita harus lahir lagi, karena Anda kan yang mau, Anda mau jadi apa gitu. Kalau karma jahat ya udah pasti ya lahir lagi gitu. Tapi kalau kita buat karma baik tapi kita nggak mengharapkan balasan, karma jahat kita udah nggak ada, ya kita nggak lahir lagi, nggak ada alasan kita lahir lagi. Nah itu Pandawa itu kan ada karma membunuh, membunuhnya itu banyak loh. Itu bisa, saya nggak tahu ya di pihak Kurawa itu berapa ya, saya nggak tahu. 10 Auksini ya kalau nggak salah, 11 Auksini, saya nggak tahu itu berapa, bisa dicari lah. Ada berapa yang mati ya, tapi ada yang sisa hidup. Total yang mati itu semuanya dari pihak Pandawa dan Kurawa dari perang Mahabharata itu kalau nggak salah 1.660.000.000 ya kalau nggak salah ya, 20.000 orang ya. Jadi kalau misalnya yang tersisa itu yang masih hidup 240 ribuan kalau nggak salah, bisa dicari ya, saya nggak ini juga. Jadi ya mau bunuh misalnya 1 juta orang, 2 juta orang itu kan udah banyak gitu loh. Nah untuk masuk ke surga yang nggak lahir lagi, kalau nggak salah itu alam Brahman ya, bisa dikoreksi juga ya, itu nggak bisa, tetap harus nggak boleh ada karma jahat itu, nggak, harus dilunasin atau apalah istilahnya ya. Nggak boleh ada karma baik dan nggak boleh ada karma jahat. Jadi membunuh itu termasuk karma jahat. Ya begitu udah mengalami siksaan, penderitaan di neraka ya mungkin sebentar atau gimana, udah selesai itu baru bisa naik ke surga yang nggak lahir lagi. Nah, jadi intinya sama, nggak boleh membunuh juga, karena untuk masuk ke alam yang itu nggak boleh ada lagi karma baik, karma buruk begitu. Sedangkan Duryodhana dia lahir di surga, cuman kalau nggak salah surga Dewa Indra, itu surga yang paling, yang umur dewanya itu paling lama lah ya, bisa dicari berapa kalau nggak salah ya, bisa dikoreksi juga. Jadi bisa lahir lagi, begitu. Jadi ada bedanya. Jadi intinya sama aja, nggak boleh terikat sama duniawi gitu loh. Jadi saya belum ada satu ya, anaknya Arjuna, kalau nggak salah Abhimanyu ya. Abhimanyu kan diperintahkan oleh Yudhistira, Raja Yudhistira. Abhimanyu itu anaknya Arjuna, jadi diperintahkan oleh Raja Yudhistira untuk maju ya, maju, tapi dia sendiri ngelawan ya banyak. Ada yang jenderal-jenderalnya dari Kuru lah ya, banyak lah, saya takut salah ngomong. Dan dia juga membunuh banyak juga, tapi di situ nggak diceritain. Tapi udah itu karena dikeroyok rame-rame akhirnya mati dan nggak punya pengalaman menyerang formasi itu punya, tapi keluar dari formasi yang seperti itu belum diajarin sama Arjuna. Jadi diserang banyak, akhirnya mati, tapi lahir lagi di itu alam Brahman yang nggak lahir lagi. Tapi nggak diceritain ya apakah disiksa di neraka atau enggak, saya nggak tahu.
Dan tapi kalau nggak ada bukan berarti nggak diceritain, itu bukan berarti nggak ada gitu. Cuman dikatakan ya udah di alam situ gitu. Padahal dia nggak melakukan yasna atau apa, nggak menyumbang, maksudnya nggak melakukan upacara yang besar banget gitu. Tapi karena pengorbanan nyawanya itu eh, masuk ke surga. Tapi eh, bukan buat, ya itu bisa ya salah satu jalannya ya kan. Mungkin yang mati mati martir kayak gitu-gitu ya bisa. Cuma kan nggak semua orang bisa korbanin nyawa mereka. Itu ya, itu ada jadi nggak cuma harus jadi pertapa gitu, ada cara lain, cuman ya gitu ya kan. Nah, paling paling segitu dulu ya update-nya soal apa ya, orang-orang yang nggak bisa jadi pertapa atau meninggalkan keduniawian segala macam. Sebenarnya sih bisa Anda sumbang banyak gitu. Tapi kalau di agama Buddha ada sumbang ke Buddha gitu loh. Di agama lain mungkin ya tergantung siapa ya, mungkin apapun itulah ya, saya nggak mau ini. Jadi mungkin ya jadi tingkat kesucian apa gitu loh, misalnya Sotapana atau apa gitu kan. Tapi tetap aja kalau nggak bisa ngelepasin keduniawian itu nggak bisa ke alam yang paling itu ya, itu nggak bisa, karena itu kan karma baik itu pasti selalu dapat. Misalnya karma baiknya lahir jadi dewa gitu loh, atau lahir di alam mana, lama sih, bisa berapa juta tahun tergantung ininya kan. Tapi kan tergantung tingkat kesucian, tapi kan Anda tetap harus lahir lagi gitu loh. Meski itu lama sih, lama, cuman buntutnya selalu sama gitu. Jadi paling sementara itu cara-cara yang biar enggak, karena saya gini loh, ada satu lagi omongan ya, saya tambahin lah sebelum penutupan gitu, closing yang kali ini. Ada yang bilang free will ya. Saya bilang nggak ada free will, adanya pilihan ganda. Anda bisa memilih, tapi Anda nggak bebas. Maksudnya gini loh, yang dari saya tahu ya, memang saya belum pernah survei sendiri atau lihat sendiri langsung, kita itu cuma ada pilihan, kita memilih dari pilihan yang ada. Anda masih terikat sama duniawi ya lahir di alam itu gitu loh. Tapi intinya itu Anda nggak bisa keluar dari kayak sistem itu gitu loh. Anda nggak bisa keluar. Anda misalnya berbuat baik ya berbuat baik, entar ya ditempatin sesuai dengan kebaikan itu kan. Tapi Anda nggak bisa keluar dari sistem itu gitu. Anda cuma ada pilihan-pilihan itu gitu. Coba Anda kalau bilang Anda punya free will, berarti Anda bisa keluar dari sistem itu. Sistem apa aja, semua alam, mau alam neraka, alam binatang, pokoknya segala macam alam lah, dewa, manusia, alam yaksa atau alam apalagi lah, di macam-macam banyak agama itu kan banyak tuh alam tuh, termasuk alam yang nggak lahir lagi tuh. Anda bisa lepas dari itu semua gitu, coba gitu, ada nggak, bisa nggak gitu loh. Jadi nggak ada namanya free will,
Kalau free will itu kita bisa berbuat sesukanya. Kita mau menentukan kita ada di mana. Tapi kan enggak, kenyataannya Anda cuma milih aja. Anda mau suka alam yang kayak gini, ntar ya dibikin alam kayak gitu, ditempatin di alam yang kayak gitu. Tapi Anda nggak keluar dari situ, gitu. Jadi free will itu bukan free will, limited will kali ya, pilihan ganda atau pilihan yang ada aja. Nggak bisa itu kita keluar dari sistem itu, nggak bisa. Jadi sebenarnya masih banyak ya mau mengomongkan gitu loh, cuman nantilah kalau udah ada jawabannya mungkin saya bisa share lagi. Dan nggak kalau misalnya ada koreksi atau apa, boleh, saya siap ya ada koreksi. Tapi saya bukan berdebat tentang pasal atau apa ya, kita cuma menarik suatu pemikiran dari saya aja gitu, tanpa bilang yang salah yang itu, yang ini enggak. Ini menurut saya aja gitu. Kecuali Anda bisa bilang Anda tahu caranya keluar dari sistem itu. Tadi kan saya udah kasih tahu tuh caranya kan. Intinya kan ya itu berkorban, misalnya gugur sebagai pahlawan atau gimana gitu kan. Sama satu, Anda memilih jadi melepaskan keduniawian, entah mau jadi biksu atau mau jadi apa, itu apalah, itu istilah kan masing-masing gitu loh. Saya nggak mau bilang yang ini pakai cara ini benar, enggak. Intinya kan melepaskan keduniawian gitu loh, nggak cari duit, udah gitu aja. Apakah ada cara Anda mau ke tempat yang apapun itu sebutannya, surga atau neraka, surga alam Brahman atau Nibbana, intinya alam yang saya makanya kadang nggak suka loh istilahnya kita memperdebatkan sesuatu karena dia namanya beda, berarti itu pasti beda. Ya kan nggak juga ya, nama itu kan istilahnya kan beda bahasa, misalnya beda bahasa, kita ngomong tempat ini neraka di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris hell, atau bahasa lain apa, itu kan bukan berarti beda kata-kata, itu berarti tempatnya beda gitu loh. Jadi jangan terlalu kayak terpaku sama kayak itu udah pasti, belum tentu sama, tapi belum tentu beda juga, bisa aja sama gitu. Yang satu bilang ini, satu bilang itu, jadi seakan-akan nggak mungkin lah kamu ke tempat yang itu, tempat saya namanya ini. Itu kan sebutan aja gitu loh, kita nggak tahu. Itu menurut saya. Tapi inti konsepnya itu kan sama, alamnya yang nggak lahir lagi, atau surga di tempat konsepnya itu ya dia di surga aja udah selama-lamanya itu. Jadi jangan dipermasalahkan itu namanya beda bukan sama gitu. Aduh, emangnya itu namanya apa sih? Kita yang bikin gitu. Itu kan kayak istilahnya, ada orang bilang daripada kita bingung itu jelasin apa, kita kasih nama gitu loh. Nama itu yang kasih siapa? Kita kan. Jadi nggak perlu, tapi konsepnya gitu. Saya masuk konsepnya gitu. Tapi ya caranya ya gitu sama. Kalau ada yang bisa bilang, kamu ketemu cara konsep lain,
yang istilahnya proven, maksudnya bukan proven ya, nggak bisa dibuktikan ya, intinya bisa pakai cara selain itu, berarti lu punya pilihan bebas. Kalau nggak ada cara lain, berarti sebenarnya nggak, misalnya nggak ada cara, gue nggak mau di alam yang udah apapun yang disebut itu, gue mau alam gue sendiri atau alam apa gitu, gue nggak mau terikat, gue nggak mau apa gitu, bisa nggak? Setahu apa sih, ini kan belum bisa di ini ya, nggak ada sih cara anda itu bisa lepas dari sistem. Jadi free will itu dikoreksi ya, menurut saya itu uh, limited will. Karena pada kenyataannya ya memang nggak ada tuh namanya free will. Kita nggak usah ngomong yang jauh-jauh deh. Anda sekarang mau melakukan apa saja, emang Anda nggak dibatasin? Kan dibatasin kan, pasti ada batasnya, nggak bisa suka-suka. Misalnya nih, oh Anda mau keluar angkasa nggak perlu oksigen gitu, bisa nggak? Kan nggak bisa, ada batasannya. Berarti nggak bisa free will kayak gimana dong, seluas-luas yang kita pikirin kan. Oh bisa kayak free will itu kayak kita bisa apapun yang kita mau gitu, kan enggak ya. Jadi saya mau tahu, kalau ada yang bisa seperti itu ya bisa aja coba, tapi saya nggak yakin karena nggak ada, ya belum ketemu ya kayak kita itu bisa keluar dari sistem yang udah diterapin seperti itu. Jalannya sementara ya itu. Oh, ada satu lagi tentang itu ya, berbakti sama orang tua ya. Jadi kalau di buku yang aku baca itu ya intinya sebagai anak itu harus berbakti lah ya, meskipun orang tuanya salah atau apa. Saya tahu sih ini agak teori sih ya, agak teori ya, cuman sebisa mungkin lah Anda jangan melakukan membalas ya dengan ucapan, dengan apa, sikap atau perbuatan yang melukai lah ya, atau nggak menghormat gitu loh, atau yang kasar atau yang kayak gimana, marah gitu. Kalau bisa, saya bukannya ngomong istilahnya emang lu bisa ya sama sekali loh. Nah, saya nggak berani itu istilahnya, kayak saya nggak, sebenarnya nggak berani. Saya bukan menceramahi sih, saya istilah share aja. Kalau ada yang mau revisi, saya open gitu. Ya paling itu, karena kalau bisa melakukan itu, merawat orang tua dengan tulus ya, dengan baik ya, secara materi, secara apa ya, kata-kata, perbuatan, yaitu ya pahalanya gede gitu, pahalanya gede. Intinya sih itu aja sih, nggak usah mikir terlalu jauh. Ya intinya kayak orang tua itu kayak bagaikan dewa gitu loh. Mereka kan seperti penolong kita lah. Kita kalau minta tolong kan ke dewa kan. Saya juga agak bingung nih, sebenarnya mau udahan nih, cuman nyambung lagi. Katanya saya agak bingung nih, kalau misalnya mereka kenapa berdoa itu minta kekayaan, minta jodoh, minta segala macem, mintanya ke Buddha gitu, tanya ke apa, orang-orang yang udah meninggalkan keduniawian. Saya agak bingung gitu, kok kamu mintanya ke situ gitu.
sorry ya nih kalau bukannya mau ngomong, tahu saya sih minta yang kayak gitu ke dewa, ke dewa. Kalau di Hindu kan ada upacara yatna ya, saya kurang tahu juga, saya cuma baca dikit-dikit aja. Jadi agar turun hujan ya, agar turun hujan, kalau nggak ada air kan semuanya mati kan. Ya agar turun hujan, agar semuanya kehidupan di bumi itu nggak ada masalah gitu. Ada mungkin dewa Kama kan, dewa mungkin bisa minta jodoh di situ kan, jadi masing-masing dewa ada tugasnya gitu. Jadi kalau sama sang Buddha ya kita sumbang aja gitu, nggak kalau minta kayak gitu saya bingung, padahal ajarannya itu kan biar kita nggak melepaskan keduniawian gitu deh. Tapi bukan berarti anda sumbang aja sih, tapi ya sumbang itu menurut saya yang paling bagus itu jangan minta embel-embel kalau nggak mau lahir lagi ya. Jangan minta balasan, sumbang aja. Sumbang itu harus ikhlas. Oh, saya ada tambahan lagi tentang ini, ada satu hal ya, namanya utang budi gitu loh. Anda harus hati-hati loh, misalnya menerima bantuan dari orang lain ya. Bantuan dari orang lain itu harus, kalau saya sendiri ya, saya harus tanya nih ikhlas atau enggak. Kalau nggak ikhlas mendingan jangan diterima. Kenapa? Ya bisa aja nggak membawa manfaat atau gimana, Anda jadi berhutang. Bisa loh, misalnya gini, orang kasih ke kamu, iya dia kasih gitu, tapi di dalam hatinya itu dia mengharapkan balasan gitu loh. Nanti setelah aku kasih kamu harus, misalnya saya ada permintaan nih, kamu harus, ya kan nggak enak hati dong. Nah, kalau kita nggak ngabulin, kita hutang loh, terus terang, meskipun dia nggak ngomong ya, nggak ngomong secara lisan, tapi di dalam hati itu utang loh. Ini dari pengalaman saya, boleh dicek ke beberapa orang yang lain. Makanya kalau misalnya menerima itu tanya dulu ikhlas atau enggak gitu, meskipun dia nggak ngomong. Makanya menerima. Nah kalau misalnya nih kamu dikasih uang 8M gitu, misal kamu nggak ada duit orangnya ya, misal gitu ya, 8M kamu udah pakai buat beli ini beli itulah, dimintain bantuan gitu, ternyata kamu nggak mau, dia minta balikin duitnya. Nah kayak begitu. Jadi demi duit ini Anda terpaksa harus melakukan hal-hal yang nggak benar ya, karena Anda juga nggak bisa balikin. Nah untuk Anda yang berniat seperti itu juga ngasih nggak ikhlas juga ada ya, mungkin ya, saya nggak tahu, ada hukumannya juga lah gitu loh ya, ada hukumannya. Jadi ini pengalaman buat saya aja, ini nggak ada istilahnya dari buku mana gitu, dari kutipan mana gitu kan, atau gimana, saya nggak tahu ada atau enggak. Jadi terima sesuatu itu harus hati-hati ya, nggak semua yang orang ngasih itu ikhlas. Oke gitu aja. Maaf kalau ada yang menyinggung, saya bukan bermaksud membahas agama siapapun, cuman saya mau menarik konsep menurut saya aja ya. Kalau mau bilang enggak itu salah, enggak, kita bukan cari
yang mana gitu loh, yang cara ini cara itu, enggak, kita ngambil konsepnya, itu aja.